Perkenalkan, nama saya Sri Cahya Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan, verbal dan non-verbal yang dapat diobservasi secara langsung, dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. 2. Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. 2. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon, sedangkan proses yang terjadi antara stimulus respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. 3. Perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. B. Teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Proses belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain dalam memproses informasi yang tidak tampak, dalam memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. 1. Memusatkan perhatian anak kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. 2. Guru perlu memberikan suatu stimulus yang relevan dengan materi pembelajaran untuk mengaktifkan pengetahuan. 3. Mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif, aktif sendiri, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. 4. Mengutamakan peran peserta didik untuk saling berinteraksi. Pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. C. Teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jan Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser, karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktivis lebih banyak menekankan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai, dan penyelidikan yang berkelanjutan pada setiap topik penting, daripada membahas banyak topik secara dangkal. D. Teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Aplikasi teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk kebebasan individu memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi baru dengan cara belajarnya sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator. Sekian dari saya, terima kasih.